Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa imamal muttaqin Nabiyina Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa sahabatihi al-mubajjalin wa kullu man sara ala nahjihi wa darbihi ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah, para pencinta iman sekalian dimanapun antum berada, rahimani Allahu ayyakum. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Jalla fi'ulah atas limpahan curahan nikmat demi nikmat yang tiada hentinya Allah Subhanahu wa ta'ala curahkan kepada kita sekalian. Di antaranya adalah nikmat taufik hidayahnya yang masih Allah berikan kepada kita sekalian hingga detik ini. Kita masih berada di atas keimanan, keislaman, dan mudah-mudahan kita pun terus bisa melaksanakan ketaatan demi ketaatan yang diterima di sisinya. Allahumma amin. Dan insya Allah pada siang hari ini kita akan melanjutkan masih di dalam perjalanan kita dalam pembacaan kitab Al-Minahul Aliyah fi Bayani As-Sunanil Yaumiyah, yaitu pembahasan tentang penjelasan mengenai amalan-amalan sunnah-sunnah sehari-hari. Yaitu kita sudah sampai pada pembahasan tentang sunnah-sunnah ketika makan dan minum. Yaitu di sini kita akan masuk ke nomor yang ke-13. Di antara amalan sunnah yang ke-13 ketika makan dan minum, yaitu adalah yang ke-13, saqil qaum akhiruhum syurban. Saqil qaum akhiruhum syurban, yaitu orang yang menuangkan air kepada tamu-tamunya, kepada orang-orang, maka dialah yang terakhir minum. Ya. Orang yang menuangkan air, maka dia pula lah yang terakhir minum. Artinya ketika dia menuangkan air, dia tuangkan untuk semua orang yang hadir di situ. Baru setelah semuanya itu mendapatkan minuman, sudah minum, baru kita yang menuangkan itu adalah yang terakhir minum setelah semuanya sudah mendapatkan minuman masing-masing. Berkata penulis hafizahullahu ta'ala wa iyana jami'an, yusannu liman yasqi jama'atan an yakuna akhirahum syurban. Disunahkan bagi orang yang menuangkan air bagi sekelompok orang agar dia menjadi orang yang terakhir minum, ya. Jadi orang yang menuangkan minuman untuk orang-orang lain, maka dialah orang yang paling terakhir minum setelah yang lainnya terlebih dahulu mendapatkan minuman masing-masing. Wa yajullu alaih, dan yang menjadi dasar, yang menjadi dalil bagi poin ini adalah hadis dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, hadis yang panjang. Wa fi, dan di dalamnya disebutkan, faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasubbu asqiyahum. Maka mulailah Rasul sallallahu alaihi wasallam menuangkan air, ya, menuang kepada cawan-cawan para sahabat, teman-teman minumnya para sahabat. Hatta ma baqiya ghairi, sampai semua orang sudah dituangkan airnya, tinggal, ya, tidak tersisa lagi kecuali tinggal saya, yaitu sahabat Abu Qatadah. Wa ghairu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang tertinggal hanya saya dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala summa sabba Rasul sallallahu alaihi wasallam faqala li ishrab. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menuangkan untuk saya, dituangkan air untuk saya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, memerintahkan, minumlah.
Fakultu, maka Abu Qatadah pun berkata, la asyrabu hatta tashraba ya Rasulullah. Saya tidak akan minum hingga engkau minum terlebih dahulu, wahai Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, inna saqiyal qaumi akhiruhum syurban. Sesungguhnya orang yang menuangkan minuman ya untuk orang-orang, dialah yang terakhir minum. Ya, dikata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna saqiyal qaumi akhiruhum syurban. Orang yang menuangkan air, maka dia pula lah yang terakhir minum. Qala fasyaribtu wa syariba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Qatadah pun minum. Baru setelah Abu Qatadah minum, Rasul sallallahu alaihi wasallam pun beliau pun minum. Ya, sesuai dengan sabda beliau tadi, orang yang menuangkan air dialah yang terakhir minum. Ya. Dan ini dipraktikkan langsung oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau menuangkan air kepada para sahabat, ya. Kemudian juga kepada sahabat Abu Qatadah yang terakhir. Namun sahabat Abu Qatadah ketika diperintahkan, ayo minum. Enggak ya Rasulullah. Ya, jenengan duluan. Ya, enggak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang nuang dialah yang terakhir minumnya. Minum dulu. Ya. Maka diminumlah, baru setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun minum. Maka ini hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Ini merupakan pengajaran dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai salah satu adab, ya, anjuran sunnah ketika kita makan dan minum. Ya. Maka di antara sebuah adab yang baik adalah, ya, menuangkan minum, menyiapkan minuman bagi orang-orang yang lain. Dan dia, orang yang menuang tersebut, yang terakhir minum setelah orang lain mendapatkan minuman semua. Ini menunjukkan ya perhatian dalam Islam dan juga akhlak adab yang tinggi di dalam Islam. Faidatun. Di sini ada sebuah faedah yang disebutkan oleh penulis. Wa minas sunnati liman syariba labanan. Dan disunahkan pula bagi orang yang meminum susu. Ya, ini yang meminum susu. Maka dianjurkan an yatamadmadha bil ma'i ba'da syurbihi lil laban. Dianjurkan baginya untuk berkumur-kumur dengan air, ya, air putih, air biasa, gitu ya, setelah dia meminum susu. Jadi khusus kalau seseorang dia minum susu, ya, maka saat itu disunahkan untuk setelah minum susu maka berkumur-kumur dengan air putih. Liyuzila ma fi famihi minad dasam alladhi yakunu minal laban, untuk menghilangkan ya apa-apa yang ada di mulutnya dari ad-dasam, ya, dari lemak-lemak, ya, yang memang dibawa oleh susu, dikandung oleh air susu tersebut, yang mana susu yang mengandung protein, lemak dan lain sebagainya, ya. Wa yadullu alaihi, yang menjadi dasar hal ini adalah hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam syariba labanan, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu pernah beliau meminum susu. Fada'a bima'in fatamatmado, maka beliau pun minta untuk dibawakan air, kemudian beliau berkumur-kumur dengan air putih tersebut. Waqal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, inna lahu dasaman, sesungguhnya susu itu mengandung lemak, ya, ada lemaknya, yang mana dianjurkan agar lemak itu dibersihkan, ya, diantaranya adalah dengan berkumur-kumur dengan air putih sehingga lemak-lemak itu bisa masuk ke dalam perut dan dicerna di perut, ya. Hadis tadi adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim di dalam sahih mereka berdua. Jadi itu adalah adab yang atau sunnah yang ke-13, ya, yaitu orang yang menuang maka dialah juga yang terakhir minum setelah yang lainnya. Maka selanjutnya kita masuk kepada adab yang ke-14, yang terakhir dari sunnah-sunnah ketika makan minum. Amalan sunnah yang ke-14 yaitu adalah tagtiyatul ina'i, menutup bejana
menutup wadah, yang masuk gelas, mangkok, panci, ya, kendi, ya, guci dan sebagainya, ya. Yusannu taghtiyatul ina'i au taghtiyatul ina'i wa dzikru bismillahi ta'ala 'inda qudumil lail. Menutup bejana-bejana dan menyebut nama Allah, membaca bismillah ketika datangnya malam hari. Artinya di malam hari cawan itu ditutup sambil baca bismillah. Yusannu taghtiyatul ina'il maksyuf inda qudumil laili. Disunahkan, dianjurkan untuk menutup bejana-bejana yang terbuka ketika datangnya malam hari, ketika datangnya waktu malam. Ya, ada yang terbuka, baik gelas, piring, panci, mangkok dan sebagainya, maka ditutup. Ya, disunahkan untuk ditutup ketika malam datang. Wa ika'us siqa ay iglaquhu in kana lahu ghalqan. Dan untuk menutup, ya, as-saqa, ya, tempat-tempat minum, ya. Jadi ada istilahnya tempat-tempat minum yang dipakai untuk minum, ya. Apabila ada tutupnya akan ditutup plek, gitu. Jangan dibiarkan tutupnya itu terbuka. Ya, misalnya botol air atau misalnya ada jerigen atau apa begitu, ya. Maka lubangnya itu ditutup. Ai iglaquhu, yaitu ditutup, ya. In kana lahu ghalqun, kalau memang ada tutupnya. Ya, kalau nggak ada ya cari penutup, ya. Wa dzikrusmillah wa dzikrusmillahi 'inda dzalika, sambil membaca nama Allah ketika menutupnya. Jadi misalnya ada gelas, ya, kita tutup dengan tutup gelas, ya, sambil baca bismillah. Apalagi misalnya panci, bismillah, ya. Dan tempat-tempat lainnya, ya, bejana-bejana makanan lainnya yang terbuka ketika datang malam hari adalah ditutup. Wa yadullu alaih, yang menjadi dalil dasarnya adalah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ghattu al-ina'a, tutuplah bejana-bejana. Wa auqus siqa'a, ya, tutuplah tempat-tempat minuman. Fa inna fis sanati lailatan yanzilu fiha wabaun, karena di setiap tahunnya itu ada suatu malam yang mana wabah itu turun pada malam tersebut. Ya, memang kita nggak tahu kapan, tapi ada. Dalam setahun ada suatu malam tersebut yang mana penyakit itu turun. La yamurru bi ina'in laisa alaihi qita'un, tidaklah penyakit ini yang turun ini melewati bejana-bejana yang tidak ada tutupnya. Au siqain laisa alaihi wika, dan juga tempat-tempat minuman, ya, yang enggak diikat. Illa nazala fihi min dalikal wabah, maka masuklah wabah tersebut, turunlah ke dalam tempat-tempat makanan atau minuman yang terbuka tersebut. Wa indal Bukhari, hadis tadi adalah hadis sahih riwayat Muslim, ya. Wa indal Bukhari, dan di dalam hadis yang lain riwayat Bukhari dari hadis Jabir radhiyallahu ta'ala anhuma juga, beliau berkata, wa auku kirabakum, wa auku kirabakum, ya, tutuplah geriba-geriba kalian. Al-qirbah, yaitu tempat air, begitu, ya, tempat-tempat air, ya, dari kulit biasanya. Wa dzkuru ismallah, sambil membaca nama Allah. Wa khammiru aniyatakum wa dzkuru ismallah, dan tutuplah bejana-bejana kalian, cawan-cawan kalian, sambil menyebut nama Allah. Walau an ta'rudu 'alaiha syai'an, meski harus dengan menaruh sesuatu di atasnya. Artinya itu nggak ada tutup, ya. Meskipun hanya ada satu batang, misalnya siwak, taruh saja di atasnya, nggak apa-apa. Atau sebatang pulpen misalnya, ya. Maka diperintahkan untuk diletakkan, ya.
apapun itu, syai'an, mencakup semua jenis benda bisa. Wa fil hadithi bayanul illati allati min ajliha umiral muslimu bi igladi wa takhmiri ay taghtiyati kulli ina'in. Di dalam hadis tersebut terdapat penjelasan tentang ya untuk apa atau sebab apa seorang muslim diperintahkan untuk menutup bejana-bejana, ya, tempat-tempat air dan lain sebagainya ditutup. Ya. Maka bayan ilahnya, penjelasan kenapa ya, kok diperintahkan ditutup, ya. Wa dzalika annahu fi ihda layali kulla sanatin yanzilu wabaun. Karena di salah satu malam, di sepanjang tahun itu akan ada satu malam di mana turun di malam tersebut wabah penyakit. Wal waba'u wal marad, yang dimaksud dengan wabak tadi adalah marad, penyakit. Fala yatruku ina'an wala siqa'an maksyufan illa nazala fih. Ya, dan tidaklah penyakit itu meninggalkan ada satu bejana pun, satu tempat minum pun, ya, terbuka, melainkan penyakit itu pasti akan masuk ke dalamnya. Fakam min insanin asabahul marad ba'da syurbihi li ina'in maksyuf. Oleh karena itu betapa banyaknya kita menjumpai orang yang dia terkena penyakit karena dia meminum ya gelas yang tidak tertutup sepanjang malam. Ya, terbuka begitu saja. Asabahu ma nazala minal waba, maka dia pun akan terkena sesuai dengan apa yang telah dia kena pada dirinya dari wabah tersebut. Ya. Wala ya'lamu annahu bisababi tafritihi bihadi sunnah. Nah, bisa jadi ada orang-orang yang dia nggak paham, ya, akhirnya dia memusuhi sunnah, ya, ternyata padahal ya, justru orang-orang yang menegak sunnah itulah yang benar, ya. Wala ya'lamu annahu bisababi tafritihi bihadi sunnah. Dan bisa jadi dia terkena wabah itu pun dia nggak ngerti, ya, ternyata gara-gara dia melalaikan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menutup bejana-bejana. Akhirnya dia malah terkena penyakit itu. Fa ya Allah ma'azama syari'atana fiha al-khabar an naf'il abdi. Maka betapa agungnya syariat Islam yang kita yakini bersama ini, yang mana di dalamnya terdapat penjelasan tentang hal-hal yang bermanfaat bagi para hamba. Wasihatihi fid dunya wal akhirah, dan hal yang bermanfaat bagi kehidupan dunia maupun akhirat bagi manusia. Ya, ini menjadi sehat. Dengan apa? Dengan syariat Islam. Karena seluruh syariat Islam itu adalah membawa kepada kebaikan, kepada kesehatan. Ya. Maka betapa agungnya syariat Islam ini, dari mulai ujung kaki sampai ujung kepala semuanya diatur. Ya, mana yang harus dibersihkan, mana yang harus dibasuh, dicuci dan lain sebagainya. Lengkap sekali. Ya. Maka betapa agungnya syariat Islam ini, ya. Wa ya Allah ma'a'dhama ghaflatana, dan ya sungguh ya, betapa besar kelalaian kita kepada keagungan syariat Islam sendiri. Muslim sendiri terkadang kita tidak memahami hal tersebut. Padahal hal itu adalah suatu yang agung. Wasihati fid dunya wal akhirah. Ya. Wa ya Allah ma'adhama ghaflatana wa tafritana fi istihdari azamati dinina. Ya, dan betapa besar juga kelalaian kita. Ya, kita menyia-nyiakan untuk menghadirkan betapa agungnya agama kita ini, sehingga justru malah banyak di antara kaum muslim merasa minder dengan keislamannya, padahal Islamlah yang ya sampai saat ini terus dipelajari, ya. Islam inilah yang terus memberikan petunjuk-petunjuk yang sempurna bagi para hambanya. Wa fil hadithi dilalatun ala ahamiyatil hifadz ala hadhihi sunnah.
Dan di dalam hadis tersebut terdapat petunjuk tentang betapa pentingnya untuk menjaga sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk sunnah ini. Hatta arsyada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ila adnal umur lihifdzil ina. Sampai-sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan petunjuk beliau untuk melaksanakan hal yang terkecil dari menjaga bejana-bejana. Bi anna man lam yajid ma yughatti bihi ina'ahu, yaitu orang yang tidak bisa mendapati apa yang bisa dia pakai untuk menutup tadi itu bejananya, ya, maka itu pun masih diberikan pengganti. Ya. Maka ini adalah menunjukkan kepada kita sekalian bagaimana petunjuk Islam demikian sempurnanya. Ya. Sampai-sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan detail, ya, masalah bejana ditutup dengan satu, meskipun satu batang yang kecil saja itu sudah tetap dianjurkan di dalam Islam. Ya. Bi anna man lam yajid ma yughatti bihi ina'ahu, yaitu orang yang dia tidak mendapati apa yang bisa menutup bejananya, an ya'ridu ala inahi syai'an, ya, yaitu hendaknya orang-orang itu dia menaruh pada bejananya itu sesuatu, walau udan, meskipun hanya satu batang pohon. Nah, artinya benar-benar ditekankan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tutup bejana-bejana kalian, meskipun kalau nggak ada, cuma ada satu batang pohon, dia ditutupkan begitu, diletakkan di atasnya, dipampangkan di atas minuman tersebut. Wajah indal Bukhari ma yubayyin anna taghtiyatan lit-ta'am wasyarab. Di dalam hadis riwayat Bukhari, terdapat hadis yang menjelaskan bahwasannya menutup ini adalah untuk makanan dan minuman, bukan hanya makanan saja, tapi yang ditutup ini adalah makanan plus minuman. Walaysa khasan bisyarab faqat, juga bukan khusus hanya bagi minuman saja, tapi bagi minuman dan makanan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, atfi'ul masabiha idza raqadtum, matikan lampu-lampu ketika kalian hendak tidur. Wa ghalliqul abwaba, dan tutuplah, kuncilah pintu-pintu. Wa auqul asqiyah, nah ini, ditutup atau diikat, teman-teman minum. Wa khammirut ta'ama, dan tutuplah makanan-makanan dan minuman. Wa asibuhu qol walau bi'udin ta'ruduhu alaih. Dan beliau menyangka, atau perawi di sini menyangka, bahasanya beliau mengatakan meskipun dengan satu batang pohon yang diletakkan di atas bejana tersebut. Hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya. Kemudian berkata penulis ini, wa fi hadis Jabir radhiyallahu anhu 'inda Muslim fi riwayatin ukhra ma yadullu ala anna hunaka 'illah ukhra min taghtiyatil awani. Di dalam hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Muslim, ada riwayat lain yang menunjukkan bahwasannya ada sebab yang lain yang menyebabkan ditutupnya bejana-bejana. Dianjurkannya ditutupnya bejana-bejana. Ada sebab yang lain, yaitu apa? Wahia anna syaitana harisun ala ifsadit ta'amil insan wastihlaluhu, yaitu bahwasanya syaitan itu bersemangat untuk memberikan kerusakan pada makanannya manusia dan berusaha untuk mengambil keberkahannya. Maka ini hendaknya kita waspadai. Jangan sampai kita bekerja ternyata pegawainya atau orang di rumah kita misalnya itu tidak mengindahkan sunnah yang satu
yang satu ini. Karena syaitan itu benar-benar bersemangat, ya, untuk bisa merusak makanan kita. Maka kita peringatkan anak-anak kita, pembantu kita, pegawai kita, dan semua orang di rumah agar melaksanakan sunnah yang satu ini. Berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ghattul ina, tutuplah bejana-bejana, wa auqus siqa'a, dan ikatlah tempat-tempat minuman, wa aghliqul baba, tutuplah pintu-pintu, wa atfi'us siraja, matikanlah lampu-lampu, fa inna syaitana la yahullu siqa'an." Karena yang namanya syaitan itu tidak akan bisa mencegah siqa'an, orang yang bertugas untuk memberikan minum. Wala yaftahu baban wala yakshifu inan, begitu pula syaitan itu tidak bisa melepaskan ikatannya. Misalnya minuman tadi diikat, nggak bisa, ya. Atau pintu, ya, dia buka gitu, nggak bisa, yang sudah kita tutup sambil berzikir, ya. Wala yakshifu inan, begitu pula wadah yang tertutup itu tidak bisa dibuka oleh syaitan. Fa in lam yajid ahadukum illa an ya'rudu ala inahi audan, ya, maka hendaknya apabila seseorang tidak bisa mendapati sesuatu untuk menutup bejananya, dia letakkan sesuatu, ya, di atas bejananya tersebut meskipun hanya sebatang dahan sambil dia membaca bismillah. Tujuannya apa? Untuk menjaga keberkahan dalam makanan kita, ya. Wa fil hadithi bayanu sunnatin ukhra, di dalam hadis itu pun ada penjelasan tentang sunnah yang lain. Wa hiya inda ika'us siqa, yaitu ketika mengikat, ya, tempat air. Wa taqdiyatul ina, ketika menutup bejana-bejana. Yusannu dzikrusmullahi ta'ala, ya, maka dianjurkan untuk membaca atau menyebut bismillah, ya. Jadi ketika mengikat, menutup bejana-bejana atau menaruh sebatang kayu tadi, sebatang dahan, baca sambil baca bismillah, ya. Ka'an yakula, sebagaimana dia mengucapkan bismillah. Wala syakka anna fi hada ib'adun lisyayatin au tastahilluh, maka tidak dilakukan lagi dengan sunnah-sunnah ini, itu bisa mengusir syaitan dan bisa menghalalkan dirinya, ya. Maka ini adalah adat yang ke-14, ya. Adat yang ke-14. Jadi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Kalau kita review dari amalan sunnah mulai dari yang pertama hingga 14. Yang pertama adalah at-tasmiyatu awal ta'am, yaitu membaca bismillah ketika di awal kali hendak makan. Yang kedua adalah al-aklu mimma yali, makan dari yang dekat. Yang ketiga adalah akhdhu luqmatis saqitah wa imatatu manaha min ada, ya, yaitu mengambil makanan yang terjatuh, kemudian dibersihkan dari kotorannya, kemudian dimakan, ya. Kemudian yang keempat, la'kul asabi', yaitu menjilati jari jemari, ya. Bagaimana kayak makan, bisa makan dengan tangan, kan dijilati, ya. Kemudian yang kelima, saltul qas'ah, ya, membersihkan piring atau nampan atau bejana tempat kita makan, dibersihkan dengan jari, ya, sampai bersih. Kemudian yang keenam, al-aklu bisalasi asabi', ya, yaitu berenang dengan 4, ya, atau makan dengan 3 jari. Al-aklu bisalasi asabi', ya, makan dengan 3 jari. Kemudian yang ketujuh, at-tanafus kharijal ina'i salasan, ya, bernafas di luar bejana sebanyak 3 kali. Kemudian yang kedelapan adalah hamdulillahi ta'ala ba'da ta'am, memuji Allah subhanahu wa ta'ala setelah makan, ya. Kemudian yang kesembilan, al-ijtima' ala ta'am, yaitu makan dengan bersama-sama. Yang ke-10 adalah madhul ta'am ida ajabah, memuji makanan ketika dia menyukai makanan tersebut. Yang ke-11 ad-du'a li sahibi ta'am, mendoakan orang yang memberi makan.
Yang ke-12, istihbabu an yaskiya syariba man ala yaminihi qabla yasarih. Dianjurkan kita memberikan minum kepada yang di sebelah kanan terlebih dahulu sebelum yang sebelah kiri. Yang ke-13 adalah tadi sudah kita pelajari, orang yang menuang minuman ya bagi orang lainnya, maka dia yang terakhir untuk minum. Kemudian yang ke-14 yang terakhir kita pelajari pada hari ini adalah yaitu disunahkan untuk menutup bejana-bejana ya ketika datangnya malam hari sambil menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ya. Dan jika tidak ada tutup, maka meskipun dengan sebatang dahan atau apa yang tipis begitu ya, kita letakkan. Kalau memang tidak ada istilahnya tutup ya atau ya hal-hal yang bisa menutup yang lebih besar ya, maka boleh dengan menggunakan meskipun batang yang sifatnya kecil begitu, kita tutup sambil membaca bismillah ya. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah ya. Mungkin ini materi yang bisa kita sampaikan pada siang hari ini. Untuk selanjutnya kita masuk kepada sesi tanya jawab, maka kami kembalikan kepada MC. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.